Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan saya Riki Rizaldi Ferdiantara. Saya dari Universitas Mataram, dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan kelompok saya akan meng-share atau membagikan informasi kepada teman-teman sekalian mengenai komunikasi. Spesifiknya, komunikasi bisnis lintas budaya. Nah, sebelum masuk ke materi intinya teman-teman, terlebih dahulu izinkan saya untuk menjelaskan kepada teman-teman semua apa sih itu komunikasi. Jadi teman-teman, komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, entah itu kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun masyarakat, menciptakan dan menggunakan informasi untuk terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai komunikasi ini. Yang pertama ada Harold Laswell, yang dimana beliau mengemukakan bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media yang akan menimbulkan efek tertentu. Dan yang kedua ada Keith Davis, yang mengatakan bahwa komunikasi adalah proses pertukaran pesan dari seseorang ke orang lain. Nah, dari beberapa penjelasan komunikasi tersebut, teman-teman, kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran pesan, entah itu gagasan, pikiran, emosional, atau perasaan yang menggunakan berbagai media untuk mencapai pemahaman bersama. Ada beberapa bagian-bagian dari yang membantu jalannya komunikasi tersebut. Yang pertama, ada pengirim atau sender, yaitu individu atau entitas yang menginisiasikan pesan kepada penerima. Yang kedua, ada pesan atau message, yaitu informasi atau gagasan yang ingin disampaikan kepada penerima. Yang ketiga, ada media atau kanal komunikasi, yaitu cara atau saluran yang digunakan untuk mentransmisikan pesan tersebut kepada penerima. Hal ini dapat berupa lisan, tulisan, visual, maupun media elektronik. Nah, yang keempat ada penerima tentunya atau receiver, yaitu orang yang menerima pesan dari si pengirim. Yang kelima ada feedback atau umpan balik, yaitu respon atau tanggapan yang diberikan oleh penerima kepada pengirim pesan. Yang keenam ada konteks, yaitu lingkungan, sosial, budaya, atau situasional di mana komunikasi tersebut berlangsung. Dan yang terakhir teman-teman ada hambatan atau noise, yaitu gangguan atau hal-hal yang dapat mengganggu dan mengurangi lancarnya proses komunikasi. Hal ini dapat berupa gangguan fisik, psikologi, maupun linguistik. Nah, jadi teman-teman, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai komunikasi. Nah, selanjutnya akan disampaikan kepada apakah akan disampaikan oleh rekan-rekan kelompok saya. Tentunya informasi yang akan dibawakan sangat menarik untuk menemani waktu kalian semua. Jadi stay tune terus untuk menonton video kami sampai akhir. Bye bye. Komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau gagasan, instruksi atau sebagainya yang dilakukan secara personal maupun non-personal dengan menggunakan simbol-simbol atau bahasa tertentu untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Sedangkan komunikasi bisnis lintas budaya merupakan komunikasi yang dilakukan untuk suatu tujuan bisnis dengan memperhatikan sosial budaya yang terdapat pada daerah, wilayah, atau negara tertentu. Komunikasi bisnis lintas budaya dianggap sebagai pendekatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam melakukan kegiatan bisnis, sehingga komunikasi yang dilakukan pada suatu daerah atau wilayah dengan memperhatikan sosial budaya pada daerah tersebut berjalan secara harmonis dan kesepakatan mudah didapat. Apa itu budaya? Budaya adalah seperangkat nilai, norma, kepercayaan, dan tradisi yang dimiliki oleh suatu kelompok atau masyarakat. Nah, budaya ini mencakup beberapa aspek kehidupan seperti agama, bahasa, seni, dan cara hidup yang membentuk identitas dan interaksi sosial suatu komunitas. Perbedaan budaya dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu nilai-nilai sosial.
Orang Amerika berpendapat bahwa uang dapat menyelesaikan masalah. Kekayaan yang diperoleh dari usaha sendiri merupakan sinyal superioritas. Dan orang yang bekerja keras itu lebih baik daripada orang yang tidak bekerja keras sama sekali. Orang Amerika ini juga benci terhadap kemiskinan dan sangat menghargai kerja keras. Di negara kita yaitu Indonesia, pada daerah, khususnya di daerah pedesaan, nilai kebersamaannya itu masih tinggi. Sedangkan pada daerah perkotaan, nilai gotong royongnya itu mulai memudar seiring dengan semakin tingginya sikap individualistis. Aspek yang kedua yaitu peran dan status. Budaya menentukan peran yang akan dimainkan oleh seseorang, termasuk siapa yang berkomunikasi dengan siapa, apa yang mereka komunikasikan, dan dengan cara bagaimana mereka berkomunikasi. Sebagai contoh, di negara-negara berkembang, peran wanita dalam dunia bisnis masih relatif lemah. Sedangkan di negara-negara yang maju seperti Amerika dan Eropa, peran wanita dalam dunia bisnis sudah cukup kuat. Oleh karena itu, tidak heran jika di negara-negara maju tersebut peran wanita sangat penting di dalam sebuah perusahaan. Begitu pula dengan konsep status, pandangannya berbeda antara negara satu dengan negara yang lainnya. Seperti contohnya itu di negara Prancis. Negara Prancis ini status seorang eksekutifnya itu dilihat dari ruangannya yang berada di tengah-tengah ruang area terbuka dan dikelilingi oleh pegawai-pegawai yang lebih rendah atau bawahannya. Sedangkan di Indonesia itu status seorang eksekutif dilihat dari penataan ruangan yang kurs dan seberapa mewah kendaraan yang digunakan. Aspek yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, para eksekutif berusaha untuk mengambil keputusan seefisien dan secepat mungkin. Pada umumnya, manajer puncak berkaitan dengan keputusan utama, sedangkan hal-hal yang lebih rinci itu diserahkan kepada manajer yang lebih bawah. Lain halnya dengan Amerika Latin dan Jepang, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer puncak itu masih berjalan lambat atau bertele-tele. Aspek yang keempat yaitu konsep waktu. Sebagian besar penduduk negara maju sudah menyadari bahwa waktu itu sangatlah berharga. Untuk mempersingkat waktu, para eksekutif Amerika Serikat dan Kanada membuat rencana bisnis secara efisien dengan fokus pada tugas tertentu pada periode tertentu. Dikarenakan waktu yang singkat, mereka cenderung to the point pada pokok persoalan. Berbeda dengan para eksekutif di Amerika Latin dan Asia yang umumnya memandang waktu itu relatif fleksibel. Menurut mereka, menciptakan dasar-dasar hubungan itu lebih penting dari suatu pekerjaan. Aspek yang terakhir yaitu konsep jarak komunikasi. Sebagaimana masalah waktu, jarak komunikasi juga berbeda untuk budaya yang berbeda. Dalam pembicaraan bisnis, para eksekutif di Amerika Serikat dan Kanada menjaga jarak sekitar 5 feet dari lawan bicaranya. Namun, bagi para eksekutif di Jepang atau Jerman, jarak tersebut dirasa kurang dekat. Sementara itu, bagi para eksekutif di negara Timur Tengah, mempunyai kecenderungan dalam melakukan pembicaraan bisnis dengan jarak komunikasi yang relatif dekat. Baik, saya akan menyampaikan hambatan-hambatan komunikasi bisnis lintas budaya. Hambatan-hambatan ini dikutip dari pendapat para ahli yang bernama Erdelekta Jennifer dan Dr. J.P. Ramat, di mana hambatan ini adalah suatu hal yang mempersulit jalannya dari proses komunikasi bisnis lintas budaya. Yang pertama itu adalah kesalahpahaman. Diartikan sebagai salah pengertian yang terjadi karena pelaku komunikasi bisnis lintas budaya itu sendiri hadir dari kalangan atau budaya yang berbeda. Yang kedua adalah norma dan peran. Dapat diartikan sebagai aturan untuk menentukan apakah suatu perilaku dapat diterima dan sesuai dengan budaya yang ada di daerah tersebut. Artinya seorang pelaku komunikasi bisnis lintas budaya hadir dari latar belakang yang berbeda, latar belakang kebudayaan
yang berbeda dan aturan-aturan yang dianut. Artinya norma yang ada di daerahnya sesuai nggak sama norma yang ada di daerah lain. Dikatakan sebagai penghambat karena harus menyesuaikan dengan norma-norma yang ada di daerah setempat. Yang ketiga adalah kepercayaan dan nilai. Kepercayaan serta nilai yang dianut oleh masing-masing orang sangatlah berbeda. Kepercayaan serta nilai itu nilai-nilai dalam lintas budaya yang berlaku hendaknya diketahui oleh masing-masing orang agar komunikasi yang terjalin itu efektif. Yang keempat adalah stereotyping, merupakan penilaian tentang seorang informasi yang kurang valid dari pelaku komunikasi bisnis lintas budaya dapat menimbulkan kesalahan sehingga terjadinya hambatan. Nah, hambatan yang dikatakan itu adalah kesalahan yang terjadi akibat kekurangan informasi terhadap seseorang. Yang kelima adalah ethnocentrism, merupakan penilaian tentang budaya sendiri atau kelompok perilaku sebagai patokan untuk melawan kelompok lain dan dapat meningkatkan kecemasan. Nah, hambatan yang terjadi akibat ethnocentrism ini adalah kecemasan yang berlebih. Nah, kecemasan itu adalah sebagai penghambat dari komunikasi bisnis lintas budaya. Selanjutnya adalah fungsi komunikasi bisnis lintas budaya. Yang dikatakan fungsi dari komunikasi bisnis lintas budaya ini adalah suatu feedback yang didapatkan dari seseorang yang telah melakukan komunikasi bisnis lintas budaya tersebut. Yang pertama itu adalah mempermudah negosiasi. Tentunya negosiasi sendiri dapat dipermudah dengan adanya komunikasi yang berlebih, komunikasi yang tepat yang dapat mempermudah jalannya negosiasi. Itu adalah feedback dari komunikasi bisnis lintas budaya. Selanjutnya itu adalah fungsi dari komunikasi bisnis lintas budaya. Yang kedua adalah menyatukan. Dalam artian seseorang yang telah melakukan komunikasi bisnis lintas budaya ataupun wilayah dan negara sekalipun akan hubungannya semakin erat dan harmonis dalam melakukan sebuah bisnis yang terjalin satu sama lain. Yang ketiga adalah membuka peluang kerjasama yang besar. Dalam melakukan sebuah komunikasi bisnis, tentunya terdapat kesempatan, entah itu seseorang ataupun wilayah maupun negara yang telah melakukan komunikasi bisnis lintas budaya akan memperoleh peluang kerjasama yang lebih besar terhadap. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh dari komunikasi bisnis antar budaya dari beberapa negara. Di mana negara yang pertama adalah negara Jepang, di mana negara Jepang merupakan suatu negara yang memiliki tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi. Karena menurut mereka waktu adalah uang, sehingga ketika kita ingin bermitra atau bekerja sama dengan negara Jepang, kita harus cenderung memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi biar dapat menyeimbangi dari budaya yang diterapkan oleh negara Jepang tersebut. Yang kedua ada negara Timur Tengah, di mana negara Timur Tengah ini memiliki kebudayaan di mana ketika memanggil rekan kerjanya yang jenis kelamin laki-laki, awalan yang dia gunakan adalah kata mister, dan kemudian ketika ia memanggil rekan kerjanya perempuan, dia mengawalinya dengan sebutan atau awalan miss. Sehingga ketika kita ingin bekerja sama atau bermitra dengan negara Timur Tengah tersebut, kita hendaknya mempelajari terlebih dahulu kebudayaan tersebut, sehingga ketika kita melakukan pertemuan atau melakukan meeting dalam tujuannya berbisnis, kita tidak semena-mena dalam memanggil nama orang dengan sebutan nama saja. Adapun kebudayaan dari Timur Tengah yaitu ketika melakukan pertemuan bisnis dengan rekan kerjanya, ia cenderung membuka pertemuan tersebut dengan hal-hal yang ringan saja atau hal-hal yang santai saja. Berbanding terbalik dengan negara Jerman, di mana ketika melakukan pertemuan bisnis, ia cenderung membuka pertemuannya tersebut langsung ke topik atau hal yang ingin dibahas
sehingga kedua negara tersebut memiliki kebudayaan yang sangat berbeda atau berbanding terbalik. Kemudian ada negara di India, di mana negara India merupakan negara yang memiliki kebudayaan yang sangat unik, di mana ketika kita di Indonesia mengatakan tidak, pasti kita akan menggelengkan kepala, dan ketika kita mengatakan iya pasti akan menganggukkan kepala. Namun berbeda dengan kebudayaan yang ada di India, di mana ketika ia mengatakan tidak, maka ia akan menganggukkan kepala, dan ketika ia mengatakan iya, pasti dia akan menggelengkan kepala. Sehingga hal tersebut berbanding terbalik dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Sehingga ketika kita ingin bermitra atau berpartner bisnis dengan orang-orang India, hal-hal tersebut seharusnya kita bisa pelajari terlebih dahulu, sehingga tidak adanya terjadinya kesalahpahaman ketika kita melakukan pertemuan bisnis di negara tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.